Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Masih tetap semangat kan belajar kimia hari ini? Nah, hari ini kembali lagi bersama saya, Ibu Gina. Kita akan mempelajari materi lanjutan dari konfigurasi elektron. Pada pekan lalu kita mempelajari tentang apa saja? Ada yang ingat? Pada pekan lalu, kita mempelajari tentang aturan dari konfigurasi elektron, baik itu konfigurasi elektron Bohr dan juga konfigurasi elektron untuk subkulit. Kemudian ada juga elektron valensi dan bilangan kuantum. Pada hari ini, kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai bentuk dan orientasi orbital, serta hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur pada sistem periodik. Nah, yang pertama ada bentuk dan orientasi orbital. Nah, bentuk dan orientasi orbital ini dikarakterisasi atau dibangun oleh bilangan kuantum azimut. Orbital ini merupakan fungsi dari persamaan gelombang Schrödinger. Kalau kita ingat-ingat kembali, Schrödinger merupakan penemu atom mekanika gelombang atau atom modern. Nah, ini contohnya orbital-orbital S memiliki bentuk seperti bola. Orbital-orbital di subkulit P memiliki bentuk seperti balon terpilin dan seterusnya. Nah, kemudian orientasi orbital ini sendiri terkait dengan bilangan kuantum magnetik. Nah, untuk jika L-nya 0, L-nya 0 itu dimiliki oleh orbital S, berarti hanya memiliki satu nilai M, yakni 0, sehingga terdapat hanya satu orientasi, yaitu ke segala arah. Untuk orbital P atau subkulit P, karena dia memiliki nilai bilangan azimut nilai bilangan kuantum magnetik, ada minus 1, 0, dan juga plus 1, sehingga terdapat tiga orientasi yang satu sama lainnya membentuk sudut 90 derajat, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambar dari orbital S. Bisa kita lihat, orbital S bentuknya seperti bola. Orbital P bentuknya terpilin. Orbital P ini memiliki tiga orientasi, karena P memiliki tiga bilangan kuantum magnetik. Ya kan? Kita lihat orbital P. Ada orbital PX, orbital PY, dan juga orbital PZ. Kemudian lanjut lagi, ada orbital D. Orbital D memiliki bilangan kuantum magnetik sebanyak 5. Berarti memiliki orientasi orbitalnya juga 5. Dapat terlihat pada gambar sebelah kiri, ada 5 dari orbital D. Kemudian untuk yang F, karena bilangan kuantum magnetiknya itu 7, berarti memiliki orientasi orbital sebanyak 7. Kemudian kita lanjut ke hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur pada sistem periodik. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sistem periodik unsur. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri merupakan gambar dari SPU atau sistem periodik unsur. Dan kemudian sistem periodik modern disusun berdasarkan konfigurasi elektron atau nomor atom dari atom unsur-unsur. Nah, pada SPU ini ada yang namanya periode, ada yang namanya golongan. Untuk periode ini merupakan baris. Jadi periode kita lihat pada gambar di sebelah kiri, dia ini horizontal karena baris. Kemudian untuk golongan ini vertikal atau kolom. Nah, kemudian ada aturan bahwa nomor periode itu sama dengan jumlah kulit. Unsur-unsur terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu unsur golongan utama atau A, unsur transisi atau B, dan juga ada unsur transisi dalam. Nah, ini yang pertama untuk unsur golongan utama atau A. Nah, unsur-unsur ini pengisian elektronnya berakhir pada subkulit S atau subkulit P atau blok P. Nah, jadi kita ingat-ingat kembali materi elektron valensi. Jika elektron valensinya berakhir pada blok S atau blok P, kemungkinan unsur tersebut adalah unsur golongan utama atau unsur A, unsur golongan A. Nah, ini untuk struktur elektron valensi dari golongan A. Ada
S pangkat X dan NP pangkat Y. N ini merupakan periode. Kita lihat, periode berarti didapat dari kulit. Kemudian X plus Y merupakan nomor golongan. Kita lihat pada tabel di sebelah kanan, untuk golongan 1A memiliki elektron valensi atau elektron terluar S pangkat 1. S berakhir di S, berarti golongannya termasuk golongan A. Kemudian S-nya ini pangkatnya 1, artinya nomor golongannya nomor golongan 1A. Terus kita lihat lagi untuk yang golongan 2A, yaitu S pangkat 2, berakhir di S, pangkatnya 2, artinya nomor golongannya 2A. Untuk yang 3A, berakhirnya di S pangkat 2, kemudian P pangkat 1, berarti artinya memiliki elektron valensi S pangkat 2 dan P pangkat 1. Nah, jika unsur-unsur pengisian elektron yang berakhir pada subkulit S atau subkulit P atau keduanya menandakan bahwa unsur ini termasuk dalam golongan A. Kita lihat pangkatnya, pangkat S pangkat 2. Untuk P pangkatnya 1, 2 ditambah 1 yaitu 3, artinya nomor golongannya 3A, dan seterusnya. Tapi ada pengecualian, untuk 1H memiliki elektron valensi 1S pangkat 1, tetapi hidrogen ini tidak mempunyai golongan. Nah, yang kedua untuk 2He atau helium. Helium ini memiliki elektron valensi 1S pangkat 2, tetapi helium termasuk ke dalam gas pria, yakni golongan 8A. Jadi helium bukan masuk ke golongan 2A, tetapi helium ini masuk ke golongan 8A. Ini pengecualiannya ada dua ya, ada hidrogen dan juga ada helium. Nah, selanjutnya adalah unsur transisi atau golongan B. Unsur transisi ini pengisian elektronnya berakhir pada subkulit D atau blok D. Jadi kalau kalian menemukan elektron valensi akhirnya pada subkulit D merupakan unsur transisi. Nah, ini struktur elektron valensi pada golongan D yaitu Ns pangkat X, N-1, D pangkat Y. Untuk N sama dengan periode atau kulit, kemudian X plus Y itu merupakan nomor golongan. Nah, ada pengecualian tetapi jika pangkatnya atau X pangkat Y ini sama dengan 9, masuk ke golongan 8B. Kemudian X plus Y-nya sama dengan 10, masuk golongannya ke 8B, bukan 10B. Nah, untuk X plus Y-nya sama dengan 11, masuk ke golongan 1B. Untuk X plus Y-nya sama dengan 12, masuk ke dalam golongan 2B. Bisa dilihat pada tabel yang sebelah kanan. Untuk 1B tadi, S pangkat 1, D pangkat 10. Kita lihat pada pengecualian, jika pangkatnya ditambahkan 1 tambah 10 atau 11, masuk ke dalam golongan 1B. Kemudian yang 2B. 2B di sini elektron valensinya S pangkat 2, D pangkat 10. 2 ditambah 10 kan 12. Nah, 12 termasuk ke dalam pengecualian. Masuknya jadi golongan 2B. Gitu. Kemudian untuk yang 3B, elektron valensinya S pangkat 2, D pangkat 1. Berarti 2 ditambah 1, yaitu 3. Nah, elektron valensi ini harus kalian ingat merupakan elektron yang berada pada kulit terluar. Jadi kalau kalian menemukan atom nih, kemudian atomnya kalian konfigurasikan dulu elektronnya, setelah kalian buat konfigurasi elektronnya, kalian akan menemukan yang namanya elektron valensi. Jika elektron valensinya berakhir pada E, pada subkulit B, maka dia akan masuk ke dalam unsur transisi atau B. Nah, kalau misalnya elektron valensinya berakhir pada subkulit S atau P, masuknya ke unsur golongan utama atau A yang sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk unsur transisi dalam, nah unsur-unsur ini berakhir pada subkulit F. Kita lihat, lantanida berakhir di 4F, aktinida berakhir di 5F. Jadi, jika elektron valensinya ini berakhir di 4F, maka dalam lantanida. Kalau elektron valensinya berakhir di 5F, masuknya ke dalam aktinida. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, ya, untuk S blok atau blok S, ini merupakan golongan A, untuk blok P juga masih golongan A, untuk blok D merupakan golongan D, F merupakan unsur transisi dalam. Nah, ini ada contoh soal.
Letak unsur dan konfigurasi elektron yang tepat untuk unsur 19X dengan nilai AR 18, yaitu, nah kita lihat cara pengerjaannya. Jawabannya adalah A. Pembahasannya yang pertama harus menentukan letak unsur terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia karena disingkat. Nah, karena ini dia nomor atom X-nya itu adalah 19 dan 19 dekat dengan AR, oleh karena itu setelah dikonfigurasikan semuanya dapat disingkat yang menghasilkan AR 4S pangkat 1. Jadi kan AR memiliki konfigurasi elektron 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, dan 3P pangkat 6. Nah, 19X, konfigurasi elektronnya dari 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, dan 4S pangkat 1. Nah, dari 1S pangkat 2 sampai 3P pangkat 6 sama dengan AR, oleh karena itu bisa disingkat. Jadi AR atau 18 AR, kemudian sisanya yaitu 4S pangkat 1. Nah, setelah itu baru kita lihat. Kemudian ditemukanlah bahwa elektron valensinya adalah 4S pangkat 1. Kita lihat N-nya itu adalah 4, berarti periodenya keempat. Nah, terus kita lihat lagi elektron valensinya 1, karena S pangkat 1, berarti pangkat ini menandakan elektron valensi pangkat 1. Jadinya dia termasuk ke dalam golongan 1A, karena S tadi merupakan golongan A. Nah, ini ada contoh soal lagi. Jika nomor atomnya 16, dikonfigurasikan terlebih dahulu elektronnya, kemudian kita lihat jumlah elektron valensinya ada 3S pangkat 2 dan 3P pangkat 2, karena sebelumnya 1S pangkat 2 dan 2P pangkat 6 sudah dibuat menjadi konfigurasi gas mulia terlebih dahulu. Nah, 2 ditambah 4, yaitu elektron valensinya ada 6. Kemudian terletak pada kulit S dan P, berarti artinya dia golongan A. Nah, 6 ini menandakan nomor golongan, jadinya nomor golongannya 6A. Kulit atom terbesarnya terletak pada kulit 3, yaitu berarti artinya periode ketiga, karena elektron valensinya jatuh pada 3S pangkat 2 dan 3P pangkat 4, artinya kulit ketiga, berarti periode 3. Jadi, unsur terletak pada golongan 6A, periode 3. Selanjutnya, untuk atom A dengan nomor atom 46, kita konfigurasikan terlebih dahulu, didapat yaitu Kr 5S pangkat 2, 4D pangkat 8. Lihat, elektron valensinya ini berakhir pada subkulit S dan D, artinya termasuk ke dalam golongan B. Kemudian kita lihat juga elektron valensinya. Dijumlahkan, S pangkat 2 ditambah D pangkat 8. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Berarti artinya dia golongan 8B. Kemudian kulit atom terbesarnya pada kulit kelima, artinya periode kelima. Kita lihat 5S dan 4B. 5 dan 4 yang paling luar yaitu kulit kelima. Meskipun 5 ditulis terlebih dahulu, tetapi kulit atom terbesarnya tetap kulit kelima. Artinya periode kelima. Jadi unsur A terletak pada golongan 8B dan periode kelima. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kemudian akan dilanjutkan, kalian akan mengerjakan latihan soal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.